Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi kisah mengenai prosesi syahadatnya atau persaksian daripada saudari kita yang bermula dari agama Katolik, menemukan kebenaran akan Islam dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar tanpa ada paksaan, menyatakan bersyahadat. Lantas seperti apa lengkapnya prosesi syahadat daripada saudari kita ini? Kita akan saksikan bersama-sama dalam tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Ta'ala dengan limpah rahmatnya. Pada malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Karim dalam rangka akan melaksanakan persaksian mengucapkan syahadat pada Ibu Iyas Kusuma yang lahir di Semarang tanggal 19 Oktober 1993. Namun sebelumnya kita laksanakan syahadat, sedikit kami menyampaikan sebenarnya agama tidak hanya sekedar pakaian yang bisa diganti, kalau sudah rusuh boleh diganti, ataupun untuk pelengkap identitas di negara Indonesia. Sebenarnya agama adalah tuntunan hidup, pengatur kehidupan yang akan membawa kebahagiaan hidup yang tidak hanya di dunia, namun hidup di akhirat. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Dunia ini hanya panggung sandiwara, ya, hanya tipuan, ya, tidak sebenarnya, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menghidupkan dan mematikan untuk menguji siapa yang terbaik amal. Itu diniatkan bahwa agama betul-betul sebagai petunjuk jalan yang akan membawa kebahagiaan hidup nanti di akhirat, hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu kami harapkan bahwa nanti setelah Mbak Iyas Kusuma Ayu ini mengucapkan syahadat, agama ada perintah dan larangan. Perintah ini harus dilakukan dan larangan ini harus ditinggalkan. Jadi tidak sekedar ucapan syahadat kemudian selesai. Islam dituntut untuk memenuhi rukun Islamnya, syahadat kemudian dilakukan perintahnya.
Allah juga di dunia dan di akhirat. Amin. Itu mari kita susun ya Pak Yes. Ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ulangi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, telah kita saksikan prosesi persyahadatan daripada Mbak Tias ini. Terdapat beberapa pesan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Tukiyat selaku pembimbing daripada prosesi persyahadatan ini. Di antaranya adalah agama itu bukan hanya sekedar pakaian. Agama bukan hanya sekedar identitas. Agama bukan hanya sebagai pelengkap saja proses atau kelengkapan administrasi, baik itu di KTP ataupun yang lainnya. Tapi agama merupakan sebuah tuntunan, ajaran untuk kehidupan yang mengarah kepada kebaikan, baik itu kehidupan di dunia dan insya Allah kehidupan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi jelas sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, bahwa agama ini menjadi sebuah alat uji bagi Allah yang akan menguji kita semua, siapa yang akan lebih baik amal ibadahnya untuk bekal nanti kembali kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas di amanat tersebut juga beliau menyampaikan, ketika Mbak Tias sudah menyatakan bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, dan memegang agama Islam, maka di dalam agama Islam itu ada perintah dan larangannya.
Sehingga diharapkan dengan setelah persaksian ini tidak hanya selepas mengucapkan, tidak hanya selepas di bibir saja terucap kesaksian, namun perlu juga ditingkatkan, dikerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, terutama yang diamanahkan beliau di poin selanjutnya adalah sholat. Jadi setelah Mbak Tias ini diharapkan untuk lebih baik dan lebih baik, sehingga nanti kembali ke Allah dalam keadaan muslimah yang kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sungguh-sungguh. Demikian sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, ini sebagai sharing dan inspirasi bahwasannya Islam tidak memaksakan kehendak kepada siapapun untuk memeluknya, karena dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada paksa untuk memeluk agama Islam. Namun ketika hidayah itu datang kepada seseorang untuk menyatakan kebenarannya, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya atau yang dapat menolaknya. Inilah Islam. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.